Aksi penertiban penyalahgunaan fasilitas umum digelar Satpol PP Kota Padang di kawasan Jalan Kampung Kalawi berujung ricuh. Suasana memanas saat petugas menertibkan usaha barang rongsokan yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai lokasi penumpukan barang. Tidak terima usahanya ditertibkan, pemilik lapak nekat mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkannya ke petugas. Kericuhan berlanjut saat petugas berusaha mengamankan sebuah timbangan sebagai barang bukti dugaan pelanggaran. Pemilik usaha terus lakukan perlawanan dan berusaha merebut kembali barang hingga terjadi aksi tarik-menarik. Kita ambilkan tindakan mengambil suatu timbangan di lokasi tersebut. Yang bersangkutan melakukan perlawanan untuk mempertahankan barang atau timbangan tersebut. Namun kita tetap melakukan secara persuasif, secara harmonis kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah barang tersebut kita amankan. Kemudian setelah nanti trotoar tersebut dikosongkan, nanti kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Karena di lokasi tersebut sering terjadi kemacetan di saat sore hari ini. Tindakan tegas ini dilakukan lantaran pemilik usaha dinilai melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Satpol PP Kota Padang menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelanggaran pengguna fasilitas publik di wilayah Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tak tahan dengan polusi debu, puluhan emak-emak di Dusun Ngetuk, Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, nekat menghentikan aktivitas tambang milik Semen Indonesia Pabrik Tuban. Aksi nekat emak-emak ini dilakukan dengan menghalau setiap alat berat yang hendak beroperasi. Bahkan sejumlah emak-emak menaiki kendaraan petugas keamanan untuk melampiaskan kemarahan. Amarah warga dipicu kondisi debu pekat hasil penambangan bahan semen yang masuk ke permukiman. Jarak tambangnya hanya 200 meter dari perumahan, membuat debu tertiup angin kencang dan menyebabkan warga alami sesak nafas. Ini sudah berulang-ulang kali saya telepon, saya WA. Ternyata entah direspon atau enggak, saya kurang tahu. Masalahnya nyatanya nggak ada balasan. Nyatanya masih berkeliaran sampai warga setempat ini beraksi ke klaser. Tutup Tutup blokir klaser ya. Gitu. Itu kan masalahnya satu, Mas ya. Yang kedua, ini masalah penyiraman, Mas. Penyiraman ini kok di istilahnya kurang memenuhi syarat gitu lah. Setelah aksi blokade selama 4 jam, warga akhirnya membubarkan diri dengan audiensi. Namun perwakilan perusahaan belum bisa mengambil keputusan lantaran jajaran pimpinan diketahui tengah berlibur. Penundaan keputusan tersebut memicu kekecewaan warga. Warga mengancam jika tuntutannya tak dipenuhi, mereka akan menggelar aksi lebih besar lagi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah TKP terkait kematian penjaga rumah sekaligus kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Metro Menteng, Jakarta. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Halo pemirsa, di saat berbagai upaya mencari solusi dilakukan demi meningkatkan perekonomian Indonesia, kabar mengejutkan justru datang dari Bank Indonesia. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur BI. Bersama saya, Reza Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Polisi Resort Tabanan Bali mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga tewasnya seorang warga yang diduga mencuri seekor ayam aduan. Saat kejadian, korban terbukti mencuri ayam dan residivis kasus yang sama di tahun 2018 lalu.
polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. 5 tersangka berinisial B, C, W, dan S. Kini polisi tengah melakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya potongan besi dan bambu yang digunakan pelaku menganiaya korban. Karena saat ini kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria. Dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Sebelumnya, seorang bocah perempuan memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya viral di media sosial. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Culegi, Desa Batunya Batu Riti, Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang diduga digunakan oleh korban. Saat ini, kelima tersangka pelaku pengeroyokan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tewasnya Satpam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat masih belum ada tersangka. Senin pagi, polisi telah memeriksa 15 orang saksi. Satreskrim Polres Purwakarta masih mendalami kasus tewasnya Sumarna, Satpam yang ditemukan tewas di Waduk Jatiluhur dalam kondisi tangan terborgol ke belakang. Pada Senin pagi, polisi memeriksa 15 orang saksi, namun belum ada tersangka. Petugas juga mendalami rekaman CCTV di sekitar TKP. Sementara hasil autopsi akan diketahui hari ini juga. Polisi menggelar olah TKP lanjut terkait kematian penjaga rumah sekaligus kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Klinik Modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari olah TKP yang dilakukan sekitar pukul 1 siang tadi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada kotak hitam, bantal beserta sprei berwarna hijau, serta sejumlah barang lainnya. Sebelumnya, polisi juga sempat mendapat kendala dalam mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Salah satunya adalah kondisi TKP yang sudah tidak lagi steril ketika penyidik mulai melakukan pendalaman. Dan pemirsa, saya ajak Anda melihat langsung lokasi kematian penjaga rumah sekaligus kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Klinik Modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Kea Dela Rosa di sana. Selamat sore Kea, bagaimana hasil olah TKP tadi? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk hasil olah TKP yang telah dilakukan dari tim gabungan penyidik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri bersama dengan anggota dari Polres Metro Jakarta Selatan yang berlangsung 1 jam tadi sudah selesai dari pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk kondisi sendiri di Klinik Modern Estetik Klinik saat ini sudah terpantau kondusif dan pagar sudah kembali ditutup serta sudah ada garis kuning pembatas polisi. Ya memang tadi setelah polisi dan juga tim penyidik keluar tidak mengungkapkan beragam kata-kata karena memang pada saat kami meminta penjelasan apa saja yang telah berhasil diambil sebagai barang bukti, mereka tidak ada mengatakan apapun dan hanya memberikan informasi bahwa seluruh barang bukti akan dilimpahkan ke Mabes Polri guna diselidiki lebih lanjut oleh tim Pusat Laboratorium Forensik. Yang memang dari sejak pukul 12 siang tadi ada sekitar 4 anggota dari Puslap 4 Mabes Polri bersama dengan kurang lebih ada 6 anggota dari Polres Metro Jakarta Selatan yang melakukan olah TKP kembali untuk mengambil ataupun mencari barang bukti tambahan sebagai bentuk ingin mengungkap
apa motif dibalik meninggalnya Sutrimo yang berusia 42 tahun sebagai kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Memang untuk saat ini, Nadia dan juga pemirsa, pada saat saya sampai ke TKP, saya juga melihat beberapa kejanggalan di mana klinik ini juga sudah tidak berfungsi atau tidak beroperasi sejak COVID 2019 hingga saat ini, yang terhitung sudah 5 tahun lebih. Lalu juga saya tidak melihat adanya tanda bulatan ataupun tanda silang sebagai bentuk penanda bahwa pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan penanda bahwa Sutrimo meninggal di sekitaran klinik tempat saya berdiri saat ini. Sementara itu, Nadia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea atas laporannya dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Sebelumnya, Kepala Staf Rumah Tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas di sebuah klinik. Dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Sutrimo, Kepala Rumah Tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas tak wajar. Korban tewas dengan mulut berbusa. Korban sempat dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring Kebayoran Baru dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Pasca beredarnya informasi kematian Kepala Urusan Rumah Tangga Febri Adriansyah dengan dugaan tak wajar, polisi mendatangi klinik modern di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kedatangan polisi untuk melakukan serangkaian penyelidikan dengan pengecekan lokasi dan olah TKP. Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi klinik modern di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi meninggalnya Sutrimo, Kepala Urusan Rumah Tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Para penyidik kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyidik kepolisian membawa beberapa alat pendukung termasuk memasang garis polisi di sekitar lokasi. Polisi membawa 1 unit sepeda motor yang berada di lokasi dan diduga milik almarhum Sutrimo. Ibu pernah nggak bisa main pingsan itu? Nggak tahu. Tapi pernah lihat di sekitaran saya sini? nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosongnya udah berapa lama ya, Bu? Udah lama, tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Oh, tapi ada yang nunggu. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa meninggal dunia Kepala Urusan Rumah Tangga ex-Jampitsus mengundang misteri. Pasalnya, peristiwa ini terjadi pasca pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah. Pada 23 Juli 2026, Sutrimo yang diduga bertugas sebagai Kepala Urusan Rumah Tangga Febri di daerah Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengeluhkan sakit lambung ke saudaranya. Kemudian masih di tanggal 23 Juli 2026 berlokasi di halaman klinik modern Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini ditemukan beberapa fakta. Yang pertama, klinik modern sudah lama tak beroperasi. Lalu Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik modern. Sutrimo dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Tiba di rumah sakit, Sutrimo dinyatakan meninggal dunia. Lalu pada tanggal 24 Juli 2026, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Febri diperiksa selama kurang lebih 10 jam di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Febri tak mengenakan rompi tahanan. Febri ditahan di rutan KPK. Di tanggal 26 hingga hari ini, 27 Juli 2026, polisi mendatangi klinik modern di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan melakukan olah TKP.
Dengan barang bukti diantaranya ada kotak hitam, lalu bantal beserta spray berwarna hijau, dan juga 1 unit sepeda motor diduga milik almarhum Sutrimo, dan juga ada sejumlah barang lainnya yang ditemukan. Sebelumnya pemirsa, sejumlah tersangka korupsi langsung ditahan Kejaksaan Agung pada malam hari. Usai dijadikan tersangka, mereka digiring ke tahanan tanpa mengenakan borgol dan rompi pink. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan borgol dan rompi merah muda saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Alasannya, proses penahanan dilakukan terburu-buru dan sudah larut malam. Hal ini menuai tanggapan dari anggota Komisi 3 DPR Abdullah. Ia menilai hal ini memunculkan persepsi ketidakadilan dan melukai rasa keadilan. Sementara itu, biasanya para tahanan Kejagung langsung mengenakan rompi pink usai resmi berstatus tersangka. Oktober 2024, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Thomas Lembong kemudian digiring keluar dari gedung Kartika Kejagung pada pukul 9 malam untuk ditahan. Tak lupa, ia mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna merah muda. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah pada Maret 2024. Usai resmi berstatus tersangka, Harvey Muiz langsung ditahan. Meski hari sudah malam, namun Harvey langsung memakai rompi pink. Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero. Ketujuh tersangka langsung mengenakan rompi tahanan berwarna pink dan digiring ke tahanan meski hari sudah malam. Maklar kasus yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar ditahan Kejaksaan Agung pada suatu malam di bulan Oktober 2024. Sambil memakai rompi pink, ia dijebloskan ke tahanan. Kejagung juga sempat memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah Zarof Rikar. Nilai uang yang disita hampir 1 triliun rupiah dan emas logam mulia seberat 51 kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilihan rutan KPK sebagai tempat penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinilai tepat. Pakar hukum pidana menyebut rutan KPK dapat menjauhkan Febri dari berbagai intervensi. Jalan. Pak Febri, mundur. Setelah 10 jam jalani pemeriksaan, tim 9 Kejagung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tanpa menunggu esok, Kejagung langsung menahan Febri di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono beralasan Febri sengaja ditahan di rutan KPK demi memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mantan jaksanya itu. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar. Keputusan tim 9 Kejagung menahan Febri di rutan KPK dinilai tepat. Ahli hukum pidana menyebut dengan ditahan di KPK, Febri dapat terbebas dari potensi intervensi, baik dari intervensi kekuasaan maupun intervensi uang. Sudah tepat ya penahanan tersangka FA itu di KPK ya, karena KPK tempatnya netral ya. Kemungkinan diintervensi oleh pihak-pihak lain ya, intervensi itu bisa banyak macamnya ya, bisa intervensi kekuasaan, bisa juga intervensi uang, gitu. Akan tidak bisa dilakukan di KPK ya, karena betul-betul terkontrol ya, artinya diawasi gitu. Sementara itu, sebagai pemilik rutan, KPK menyebut penahanan Febri sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejagung. KPK hanya menjadikan tempat untuk 20 hari ke depan.
Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Ex-Jampitsus Febri Ardiansah dihantam 3 mega korupsi, dari manipulasi pasokan batu bara untuk PT PLN, korupsi di PT Asabri, hingga pemerasan saksi dalam kasus di PT Krakatau Steel. Kejagung menjaca dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Periwarjo resmi mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore.